Nah, orang-orang munafik selalu mencela para sahabat yang berinfak dalam perang Tabuk itu. Sahabat yang infaknya jumlahnya besar disebut pamer, ingin dipuji, wah, ingin terlihat ya oleh orang lain. Sementara sahabat yang infak dengan jumlah yang kecil, yang cuma 1-2 mud saja, 1 sok saja, ya 1 takaran kecil saja, disebut ya nggak ada apa, buat apa? Cuma kurma 1 takaran ya. Buat apa tuh? Cuma kurma 1 genggaman, ya nggak ada gunanya. Kalau orang sedekahnya besar seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, ya Abu Bakar As-Siddiq, ya mereka celak ya. Pamer aja, ingin dipuji Rasulullah, ya. Ingin dipandang orang. Kira-kira begitu. Tapi kalau orang datang dengan harta yang sedikit, dicela sama dia apa? Ya, dengan jumlah buat apa kayak gitu? Nggak akan ada manfaatnya itu. Ngapain infak sedekah kayak gitu? Kira-kira begitu. Nah, itu orang munafik. Sementara mereka sendiri banyak enggak, sedikit enggak, banyak apa lagi? Gitu. Mereka cuma ngomong, mencela aja. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ya menggambarkan ya apa yang mereka sikap orang-orang munafik itu dengan ungkapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum walladzina yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minin. Ya, orang-orang munafik ini orang-orang yang mencela orang-orang mukmin. Ya, fis shadaqat dalam ya hal sedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Ya, dengan suka apa? Orang-orang yang bersedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan. Jadi nggak punya apa-apa juga dicela sama dia. Orang infak gede dicela, orang infak sedikit juga dicela oleh mereka. Ya, fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka, maka Allah pun akan membalas penghinaan mereka. Jadi mereka mencela orang-orang beriman, nanti di akhirat Allah pun akan mencela. Allah akan membalas celaan orang-orang munafik terhadap orang-orang beriman. Nanti di akhirat. Fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Plus nanti Allah akan azab mereka dengan azab yang sangat pedih. Nah, itu orang-orang yang kerjaannya cuman kalau sekarang nyinyir ya, orang nyinyir dengan amal soleh orang lain, nyinyir dengan amal soleh orang lain, orang munafik karakternya. Kalau dia sendiri nggak melakukan itu, gitu. Nggak melakukan amal soleh yang dia nyinyiri. Ya. Nah, baik, seterusnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara jangankan jihad, jangankan infak, jihad juga mereka nggak ikut, gitu. Ya. Orang-orang munafik berkata kepada sebagian yang lain, mereka punya alasan. Ya, jangan salah. Kalau orang munafik itu punya segudang alasan untuk tidak melakukan amal soleh. Ya, jadi antum jangan ragukan orang munafik itu kalau mau buat reason, kalau buat alasan. Ya, orang munafik itu punya segudang alasan untuk tidak melakukan amal soleh. Ya, maka orang-orang munafik bilang sama sebagian, jangan kita perang di musim panas. Ini kan musim panas, gitu. Apa-apaan sih berangkat musim panas gitu? Kan ini nggak mendesak juga kata mereka. Ya, terus kemudian juga sebentar lagi panen kurma. Kalau panen nanti nggak ada yang mau memanen kan sia-sia. Itu nanti kurmanya nggak ada yang panen dan seterusnya. Begitu alasan mereka. Jadi sekian banyak alasan mereka ungkapkan. Ya, ada yang alasan mereka. Sementara ada juga salah seorang di antara mereka yang bernama Al-Jad ibn Qais. Ya, Al-Jad ibn Qais. Ini salah seorang tokoh munafik juga yang dulu pada perjanjian Hudaybiyah. Ini satu-satunya orang munafik yang ikut ya pada perjanjian Hudaybiyah, tapi kemudian ya disebutkan Rasulullah SAW ya semua orang yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah masuk surga kecuali satu orang yang berlindung di balik unta merah. Ya, ini orang Zaid bin Qais. Ikut dia pada perang pada perjanjian Hudaybiyah. Ya, tapi dia ketika Rasul bersumpah karena Sayyidina Utsman bin Affan itu sedang di dalam kota Mekah, itu enggak terdengar beritanya, maka Rasul bersumpah di bawah sebuah pohon pada seluruh sahabat ya kecuali Al-Ja'ad bin Qais. Itu hanya orang. Apa kata Al-Ja'ad bin Qais? Alasannya apa? Dia mendatangi Rasul. Ya Rasul, maaf saya nggak bisa ikut. Dia bilang, antum melihatlah penampakan orang munafik itu manis kan di mulutnya. Karena mereka memang sudah menyatakan Islam. Mereka sudah menyatakan Islam gitu. Sama seperti
Orang-orang munafik yang lain itu manisnya luar biasa di hadapan Rasul. Ya Rasulullah, ya kalau istilah orang Sunda, mohon maaf, apa namanya, hapunten, mohon maaf, saya nggak bisa berangkat. Gitu. Apa alasannya gitu ya? Berilah izin kepada aku dan janganlah engkau menjerumuskan aku dalam fitnah. Apa fitnah ini maksud? Demi Allah katanya, kaumku tidak mengenal orang yang lebih mengagumi wanita selain aku. Gitu. Oh, sudah orang ini ya apa namanya, orang yang tekaup ningali perempuan gitu ya, kira-kira begitu. Kalau lihat perempuan pastinya tertarik gitu. Nah, ini Al-Ja'di bin Qais. Ya, kata dia sendiri, aku khawatir tidak dapat bersabar melihat wanita berambut pirang gitu. Nah, cuman melihat ya, nggak nyambung kan, ya perang, ngapain kemudian apa namanya, lihat-lihat perempuan, lihat-lihat wanita, itu alasannya. Ya Rasul, jangan paksa saya berangkat, saya khawatir ada fitnah terhadap diri saya. Apa fitnahnya itu? Saya itu kalau ngelihat apa namanya perempuan itu selalu tertarik, apalagi melihat apa namanya perempuan berambut pirang, karena orang-orang Romawi. Ya, ini nggak ada alasan sama sekali. Ya, tapi apa sikap Rasulullah SAW? Ya, Rasul berpaling, menunjukkan ketidaksukaan. Nah, itu juga Rasul harus begitu gitu ya, supaya mereka tahu bahwa Rasul nggak suka, tapi Rasul mengizinkan. Nah, ini luar biasa. Ya, silakan kamu diizinkan. Tapi Rasul itu wajahnya, mimiknya itu menunjukkan ketidaksukaan. Dan alasannya dibuat-buat. Ya, apa hubungannya? Takut apa namanya terjerumus fitnah karena melihat perempuan-perempuan Romawi yang berambut pirang dan seterusnya dengan jihad fisabilillah. Ya, Rasul mengizinkan itu. Ya, kenapa Rasulullah SAW mengizinkan mereka? Enggak, ayo kamu berangkat aja, enggak. Kenapa? Karena orang munafik itu walaupun diajak jihad pasti nggak ada gunanya. Gitu. Pertimbangan Rasul sederhana, simpel. Orang munafik itu kalau diajak jihad sekalipun, kalau diajak amal soleh sekalipun, nggak ada gunanya. Buat apa? Nggak akan bisa melakukan apapun. Bahkan boleh jadi mereka lah yang akan buat huru-hara. Ingat perang Uhud. Ya, ingat perang Uhud. Ya, ketika kemudian sebagian berangkat 1.000 orang, ya, ini 300 orang balik arah, pulang. Malah kemudian melemahkan gitu orang-orang munafik itu. Maka Rasulullah SAW ketika kemudian si Ja'di bin Qais mengatakan, ya Rasulullah izinkan saya nggak ikut berangkat gitu ya, saya takut terjadi fitnah pada diri saya itu paling nggak ini kalau melihat perempuan apalagi wanita berambut pirang. Ya udahlah, ente nggak berangkat, kira-kira begitu kalau bahasa gitu ya. Ya ente silakan ya, itu kata Nabi SAW. Tapi Rasul menunjukkan wajah yang tidak menunjukkan persetujuannya gitu ya. Jadi begitu ya. Dan Rasul mengizinkan itu. Kenapa? Karena dengan pertimbangannya sederhana. Orang munafik itu kalaupun diajak pasti nggak ada gunanya. Pasti nggak ada gunanya. Ya, perang nggak mau, ya mengorbankan harta nggak mau. Yang ada apa? Membebani ya harta jihad. Itu makan iya, ya naik kendaraan iya, tapi kemudian kontribusinya nol besar. Orang munafik. Bahkan saat itu Abdullah bin Ubay bin Salul telah berkemah di sebuah tempat di Madinah bersama kelompok pendukung dan sekutunya. Orang munafik, geng munafik, ya sepertinya mau berangkat, menunjukkan, mau berangkat. Tapi ketika pasukan kaum muslimin mau berangkat ke Tabuk, ya rombongan ini nggak berangkat, ya balik arah. Ya, udah menunjukkan seolah-olah dia ikut ya supaya dilihat ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kemudian pasukan udah berangkat, ya ini balik lagi ke Madinah. Itulah ya orang-orang munafik ya.